Shalom, selamat pagi jemaat GKRI Diaspora Tamrin City. Kita berjumpa lagi kembali di ibadah di awal tahun ini, hari Minggu pertama, tanggal 3 Januari 2021. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu telah mempersiapkan diri boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan Haffatah. Besem elah harahamim Tehilale Elohenu Rabun Ha'olamim Harahamim Melek Yom Hadin Eleha Adonai Ekara We'el Adonai Etanan Neheni Be'ora Misor Alehet Bederehu Eleyare Ito Lahalak besarisa welasa. Amin. Demikianlah artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang tunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan, silakan dulu untuk bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua yang di rumah? Haleluya, pastinya luar biasa. Di awal tahun 2021 penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Di ibadah kita pagi hari ini kita bersyukur buat setiap kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang akan kita alami sepanjang tahun ini, tapi satu hal yang kita pastikan, berjalan bersama Tuhan, pasti ada kemenangan demi kemenangan kita lewati. Terima kasih Tuhan, biar kekuatan menjadi bagian saudara. Dan kita sebagai manusia bisa bersyukur karena kemurahan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Jesus, mari saya bawa kita semua untuk tutup mata jasmani, mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami bersyukur ya Tuhan dan firman-Mu. Haleluya Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, yes Lord, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna dalam nyata dalam hidupku. Sambil angkat tangan katakan, ku bersyukur Bapa. Yes. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya jemaat bangkit berdiri sekali lagi lanjut dari awal dengan iman katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidup. Biar ini menjadi pernyataan kami Tuhan. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Nyatakan ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur. Benar Tuhan, ajar kami selalu bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembah kelam yang kami lewati tanpa kasih-Mu. Sama-sama dengan iman kita katakan, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Sekali lagi katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Iman kita katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Dan imanku nyatakan lebih lagi, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Segala kebaikan-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau dahsyat Tuhan. sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Glory Haleluya. bagimu Tuhan. Jesus. Mengalir Engkau dalam hadir hidup di setiap kami hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Lebih sini. lagi. Lebih lagi dengan iman kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi Kesembuhan di terjadi di sini. Kesembuhan terjadi Kelepasan di terjadi sini. di setiap rumah kita dan hati kita. Terjadi di sini. Dengan iman kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kesembuhan, kelepasan menjadi bagian setiap umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami siap melompat bersorak memuji Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Sama-sama kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudara semua? Pastinya kita bersukacita ya, di awal tahun harus ada semangat baru. Ya walaupun mungkin kita tidak mengerti apa yang terjadi tahun ini, tapi kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Amin. Kita akan satu pujian. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yes. Dengan iman kita mari kita mau tepuk tangan sama-sama dengan keluarga kita di rumah yang beribadah. Dimanapun saudara berada, sukacita di tahun yang baru, penyertaan Tuhan. Hey. Jesus. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kenang. Saudara boleh angkat tangan, tanda kita bersyukur. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita, amin. Ada di dalam ini, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Sebab Dia Tuhan. Allah Siap melompat buat Tuhan, amin. kemenanganku. One, two, three. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
hari ini. Kami percaya karena anugerah-Mu kami ada. Oh, 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 sama-sama katakan, He is so good. He is so good to you. He is so boleh tunjuk kiri kananmu, istri, anak-anakmu, katakan Jesus. He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. You and me. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami masih ada karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kami mau berdoa untuk persembahan yang akan jemaat-Mu berikan pada pagi hari ini maupun persembahan sepersepuluhan di awal tahun ini Tuhan. Kami percaya kami memberi bukan karena kami berkekurangan, kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Kami siap memberikan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa melihat nomor rekening ada di layar Bapak Ibu semua. Bisa saudara Bapak Ibu juga QR barcode melalui Gojek, GoPay, link juga bisa, dan Dana dan lain-lain yang Bapak Ibu miliki ataupun juga lewat ATM BCA. Silakan saudara memberi dengan sukacita yang Tuhan gerakkan untuk kita. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat awal tahun yang indah ini Tuhan. Meski mungkin banyak rencana kami, planning kami di 2020 yang masih belum tersampaikan. Tapi kami tahu satu-satunya Tuhan yang kami andalkan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, karena waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, kami imani setiap kata-kata pujian waktu-Mu selalu yang keluar dari hati yang terbaik. pada waktu Tuhan yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Yes Lord. dan ku hanya kan berharap
Sekarang kita semua bangkit berdiri, nyatakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Benar Tuhan. sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Terus sekali lagi dengan iman kita nyatakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Satu-satunya yang satu-satunya. percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini dengar firman-Nya. Biar setiap Satu-satunya firman-Nya yang ku menyatakan janji Tuhan, sebab Dia Engkau Tuhan Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Terus sekali Tuhan lagi pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom semua kekasih Tuhan. Senang sekali bisa kembali hadir. Apa kabar semua? Selamat tahun baru. Saya yakin dan percaya rancangan rencana Tuhan senantiasa menyertai kita untuk di tahun ini. Jika tahun-tahun kemarin Dia menyertai kita, maka kita pun harus yakin dan percaya tahun ini juga adalah tahun penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan pesan dan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020. Bahkan kami boleh melewatinya dan Tuhan boleh mengantarkan kami untuk memasuki tahun 2021. Dan pada minggu pertama Engkau mendapati kami datang dan beribadah kepadamu. Bapa di surga, biarlah segala pujian, sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami yakin dan percaya hadirat-Mu senantiasa menyertai kami semua dimanapun kami berada. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Iman dan pengharapan kami senantiasa hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Sehingga ada keteduhan dan ketenangan di dalam setiap roh dan jiwa kami. Bahkan tubuh kami akan terpelihara. Sebab kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau pribadi yang mengasihi, pemelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah bagi kami semua. Sebab setiap kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan senantiasa selalu memagari kami, meluputkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya dan niat yang jahat.
dan tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami, sehingga kesucian, kekudusan Allah menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Mari kita langsung saja melihat kepada kebenaran firman Tuhan, terambil dari Roma pasal 5, dari ayat 1 hingga ayat 5. Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat 5. Judul perikop yang diberikan dalam bakal kitab, hasil pembenaran. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Amin. Sedemikian jawab bacaan firman Tuhan yang berbahagia dan mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih dan yang dikasih Tuhan, yang pertama ayat 1 dikatakan, sebab itu ada satu perkataan nasihat yang Tuhan senantiasa ingatkan kepada kita. Apa yang diingatkan kepada kita? Bahwa kita semua sesungguhnya telah dibenarkan karena iman. Dan dengan iman itu kita memperoleh akses hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Damai sejahtera yang abadi, yang kekal, yang tidak akan pernah bisa diambil dari dalam setiap kehidupan kita. Dan kita boleh memperoleh itu semua semata-mata hanya karena iman. Kita tahu pada dasarnya kita nggak punya iman, tetapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan iman kepada setiap kita. Dengan iman itu akibat pendengaran firman, maka kita bisa percaya kepada Dia. Dan pada waktu kita percaya dan kita mengaplikasikan iman kita hanya tertuju kepada Dia, maka iman itu merupakan sebuah akses untuk kita bisa menerima damai sejahtera dengan Bapa di surga. Dan hal itu bukan sesuatu yang mudah dikerjakan untuk kita boleh memperolehnya. Karena ada satu harga yang dibayar begitu sangat amat mahal. Dengan cara bagaimana? Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Yesus merupakan perwakilan. Yesus merupakan wujud nyata akan kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu iman itu harus senantiasa diarahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga tiada lagi lain agar kita senantiasa mempunyai damai sejahtera dengan Tuhan. Yang kedua, oleh Dia juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Haleluya. Allah, kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ini merupakan sesuatu yang paling penting bagi setiap kita. Sebab di dalam kemuliaannya Dia menciptakan kita. Di dalam keberadaannya Dia menjadikan dan membentuk kita. Maka sesungguhnya kita ini merupakan perwakilan kemuliaan Allah yang ada di dalam dunia. Ini bisa menjadi mungkin. Kenapa? Karena kita telah memperoleh penebusan di dalam Yesus. Dan dengan iman, akibat penebusan itu, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada setiap kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus nantiasa bersuka cita. Di dalam iman kita kepada Dia, kita harus bersuka cita bahwa kita sudah tersambung dengan surga. Kita harus bersuka cita kita telah terkoneksi dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu, tetap peliharalah sukacita yang sangat amat luar biasa. Dan sukacita itulah maka kita memperoleh pengharapan kepada Dia. Dan pengharapan kepada Dia adalah pengharapan yang tidak akan pernah mungkin bisa mengecewakan. Pengharapan itu bukan pengharapan kosong. Pengharapan itu adalah pengharapan yang ya dan amin. Sebab Dia telah mengerjakan segala sesuatunya bagi kita semua. Pengharapan Dia kepada kita
Ini penting. Ternyata pengharapan itu bukan hanya sekedar menjadi milik kita untuk berharap kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga mempunyai pengharapan kepada setiap kita. Apa pengharapannya? Agar kita senantiasa memelihara sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Dan dengan damai sejahtera dan sukacita itu, maka kita juga mempunyai pengharapan hanya kepada Dia. Berarti Tuhan berpengharapan kepada kita agar kita terus tetap berpengharapan kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab pengharapan ini menjadi sesuatu yang penting bagi setiap kita. Untuk kita bisa mempunyai pengharapan kepada Tuhan, pengharapan yang pasti tiada lagi lain. Bapa, Dia menebus kita di dalam Yesus. Dia memberikan iman kepada kita. Untuk kita bisa percaya kepada Dia. Dan akibat kita percaya kepada Dia, kita yakin dan percaya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal itu bukan hanya sekedar nanti kita akan menerimanya. Tetapi kehidupan kekal itu juga sudah harus menjadi bagian dalam hidup kita saat sekarang ini. Dengan cara bagaimana? Kita tidak akan pernah lepas, kita tidak akan pernah putus, senantiasa berpengharapan hanya kepada Dia. Pengharapan kita kan bukan pengharapan yang kosong. Bagaimana tidak? Dari kematian begitu ngeri, Dia telah menyelamatkan kita. Dia mengubah hidup kita. Dia memberikan sesuatu karakter ilahi di dalam hidup kita. Tadinya yang kita tidak miliki, tapi sekarang kita memilikinya. Kita mempunyai kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang sebelumnya itu tidak akan pernah mungkin ada dalam setiap hidup kita. Karena dosa telah bermanifestasi di dalam setiap hati dan pikiran, bahkan hidup di dalam hidup kita. Tetapi karena anugerahnya, karena kasihnya kepada kita, maka Dia hadir ke dalam dunia. Dia menyelamatkan kita. Setelah Dia menyelamatkan kita, Dia menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Hidup kita bagaimana yang dahulu begitu rusaknya, jauh dari kemuliaan. Tetapi sekarang kemuliaannya dipercayakan kepada setiap kita. Dan kemuliaan itu bukan untuk diri kita, tetapi melalui diri kita yang telah menerima kelimpahan kemuliaan itu. Maka hidup kita memberikan kemuliaan kepada Dia. Dengan cara bagaimana? Orang bisa melihat satu perubahan, satu perbedaan dahulu dan sekarang, kemarin dan hari ini, bahkan untuk hari esok bisa jauh lebih baik lagi. Di mana Tuhan menyatakan perubahannya. Dari orang berdosa, sekarang kita sudah menjadi orang yang dibenarkan. Sebagai orang dibenarkan, maka wujud perbuatan-perbuatan kebenaran itu hidup di dalam hidup kita. Dan orang bisa melihat kebenaran itu hidup di dalam hidup kita. Dan dia bisa mendengar setiap perkataan kebenaran. Dia bisa melihat sikap, perilaku, perbuatan kita di dalam kebenaran. Sehingga orang bisa melihat bagaimana masa lalu yang gak akan pernah mungkin ada di dalam hidupnya. Tetapi sekarang itu ada dan dinyatakan. Orang bisa melihat. Sehingga orang bisa berkata, sesungguhnya jika bukan Tuhan yang mengerjakannya di dalam hidup orang itu termasuk saya, gak mungkin itu bisa terjadi. Itulah yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Itulah kemuliaan yang Tuhan titipkan di dalam setiap hidup kita. Agar kebenaran, akibat pembenarannya itu termanifestasi dan hidup di dalam hidup kita. Hari-hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, ya, kondisi situasi belum tentu mengalami perubahan. Kita yakin dan percaya Tuhan menuju segala sesuatunya akan menjadi baik, bahkan lebih baik lagi. Tetapi itu ada proses yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Sebab di sini dikatakan, ya, ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya. Dalam terjemahan yang lainnya, tadi yang saya jabarkan itu belum semuanya. Bahkan kemuliaan itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Bahkan di saat-saat sulit, ketika kita memiliki keyakinan yang menggembirakan, kita mengetahui bahwa tekanan kita akan berkembang dalam diri kita menjadi ketekunan. Haleluya. Di sini dikatakan,
Kemuliaan Allah itu bukan cuma sekedar hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Hal-hal yang nikmat, hal-hal yang enak, hal-hal yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Tetapi di situ dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah. Tahun 2020 sampai memasuki tahun 2021, kita lihat begitu pandemi melanda, tidak ada satupun manusia yang tidak bergetar, saudara. Apalagi menjelang hari-hari ini, nggak ngerti. Orang sesuatu bisa saja kena. Satu keluarga bisa kena, satu keluarga bisa ada yang kena, bisa ada yang nggak kena. Kayak jackpot. Dan belum lagi masa-masa karantina, masa-masa isolasi diri, mendisiplinkan diri. Banyak sengsara yang kita lewati. Tetapi yakin dan percaya, ada perbedaan antara orang yang menyembah kepada Tuhan yang hidup dan antara orang yang berpengharapan kepada Dia, yang telah menerima anugerah kelimpahan kasih karunia, yang mempunyai iman dan yang sudah dibenarkan, yang sudah melihat kepada kebenaran itu. Kesengsaraan dan penderitaan, kesukaran, kesulitan, tekanan-tekanan hidup menjadi bagian yang indah juga untuk kita. Harus keseimbangan, harus ada. Betapa pandemi yang ada kemarin, kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya kita mempunyai keterbatasan. Bahkan kita anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan kondisi situasi semuanya terkunci. Ayo, tujuannya apa? Agar kita mempunyai hati yang bersih, agar kita mempunyai pemikiran yang bersih. Sebab siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan selain yang bersih hatinya? Amin. Dan dengan kondisi itu kemarin kita introspeksi semuanya. Kita bukan melihat kepada keluar, kita bukan melihat kepada sesuatu yang di luar kita, tetapi kita melihat sesuatu yang ada di dalam kita. Masih adakah hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Masih adakah Tuhan-Tuhan yang lain di dalam hati dan pikiran kita? Dan semua itu bisa kita lihat, tiada lagi lain. Pada waktu ada tekanan, ada kesengsaraan, ada ketidakberdayaan, ada ketidakmampuan kita, maka kita datang kepada Tuhan dengan satu pengharapan yang kokoh. Bahwa Dia adalah Bapa, Dia adalah Tuhan, Dia adalah pribadi yang mengasihi kita, Dia adalah pribadi yang setia di dalam segala kondisi keadaan kita. Dan pada waktu kita menghampiri Dia, maka terang itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Dan pada waktu kita melihat terang itu kembali, sekaligus kita juga bisa melihat kegelapan-kegelapan yang sesungguhnya ada di hati dan pikiran kita. Sekalipun kita sudah menjadi orang benar, bahkan sudah dibenarkan. Dan dengan itu tiada lagi lain, menghasilkan suatu ketekunan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita telah banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, agar semua sampah-sampah rohani itu bisa lepas, bisa dikeluarkan dari dalam hidup kita. Hal itu bisa terjadi, kita bersyukur. Di tengah kondisi-kondisi pandemi sampai saat sekarang ini, di mana ruang gerak kita terbatas, sedih, kita nggak tahu. Ya karena tidak ada tanda-tanda orang yang sakit, kecuali kalau memang sudah sakit sekali. Tapi selebihnya kita nggak tahu. Dan kita harus keluar. Usaha dan upaya kita sebagai manusia
membentengi diri kita lakukan. Selebihnya semuanya urusan Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, yakin dan percaya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Dia tidak pernah memperkarakan sesuatu yang jahat kepada kita. Yakin dan percaya di tengah tekanan, di tengah penderitaan yang Tuhan izinkan, justru menghasilkan ketekunan bagi setiap kita. Doa dan berpuasa, banyak merenung firman Tuhan, banyak mengintrospeksi diri. Dan Tuhan uji, apakah kita mengandalkan manusia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi kita. Apakah kita masih menggunakan akal-akal pat gulipat kita untuk sekedar mencukupkan kebutuhan ekonomi kita. Tetapi justru di tengah kondisi keadaan yang seperti itu, ada pertentangan, saudara, antara Roh Kudus dengan kita. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus menasihati. Izinkan Roh Kudus menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas, keputusan-keputusan yang benar. Sebab penderitaan, kesukaran yang ada menghasilkan ketekunan untuk Anda boleh memperoleh anugerah dan kebenaran itu. Bagaimana Anda bersikap, bagaimana ambil keputusan, saudara. Baik secara ekonomi, berhenti berharap kepada orang lain. Berhenti mengandalkan kekuatan, kemampuan, pikiranmu hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan, mengorbankan yang lain. Tak boleh, saudara. Anda makan berkelimpahan, sementara orang yang lain susah makan. Tak boleh. Saudara memperoleh keuntungan, sementara yang lainnya merasa dirugikan. Tak boleh, saudara. Anda dihadirkan untuk menjadi berkat. Anda berusaha, Anda memperoleh keuntungan, tetapi Anda juga harus mengusahakan keuntungan dan kesejahteraan buat orang-orang yang lain. Sebab hidup kita bukan hanya sekedar mencari pujian, kesenangan diri kita sendiri. Apa artinya semua yang saudara miliki? Tetapi mengorbankan manusia yang lain. Mereka menderita. Hendaklah hal ini tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Hidup sebagai orang benar tidak boleh memanipulasi firman, tidak boleh memanipulasi kebenaran hanya sekedar untuk mengambil keuntungan buat kita secara finansial. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, hendaknya hal ini tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Yakin dan percaya, tunggu, nantikan Tuhan. Karena pada waktu kita tahan uji, di situ dikatakan ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow. Dari iman mempunyai sukacita, dan kita dibenarkan, kita punya akses dengan surga yang abadi dan kekal. Tidak ada satupun yang sanggup mampu memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan. Dan Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita sebagai tanda, sebagai materai, milik kepunyaannya. Nah, di dalam Roh Kudus, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, yang ada bukan tidak, tetapi selalu iya terhadap janji Allah. Haleluya. Janji Allah bukan ya dan tidak. Janji Allah ya dan amin, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu saya nggak setuju. Ada istilah doa, 3 jawabannya. Siapa yang ngajarin tadi? 3 jawabannya. Tidak, katanya yang pertama. Yang kedua, tunggu. Yang ketiga, baru iya. Aduh. Tetapi Alkitab berkata terhadap janji Allah, bukan ya dan tidak, tetapi iya. Oleh sebab itu, hidupkanlah janji Allah di dalam hidupmu. Maka hidupmu akan menjadi pemenuhan atas setiap janji Tuhan. Haleluya. Nah, setelah tahan uji maka timbul pengharapan.
Pengharapan kepada Dia itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Pergumulan ada, masalah ada. Tetapi justru dengan pergumulan dan permasalahan itu, kita harus nantiasa menguatkan pengharapan kita. Ibrani 6 berkata, pengharapan kita itu seperti sauh, seperti jangkar. Kapal jika dia terombang ambing untuk bisa menjaga kestabilannya, nggak ada lagi lain. Maka jangkar itulah yang harus diturunkan sampai ke dasar laut, sehingga kapal itu tertanam di tempatnya. Sekalipun ada riak-riak gelombang kecil dan gelombang besar, sekalipun bisa saja mengombang-ambingkan perahu kapal itu, tetapi perahu dan kapal itu tidak akan pernah melenceng terlalu jauh, tidak akan pernah tergoyang, tidak terkendali. Kenapa? Sebab jangkarnya tertanam sampai ke dasar lautan. Dan hal ini menjadi perumpamaan bagi setiap kita. Kita punya imam besar yang agung, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang telah lahir, telah mati, naik ke surga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, mengerjakan segala sesuatu untuk kita serta mendeklarasikannya sudah selesai dalam Yesus. Dan dialah yang menjadi pembela dan pengantara kita. Dan dia ada di sorga bersama dengan Bapa. Nah, untuk itu, pengharapan itu kita harus sauhkan, kita harus labuhkan, haleluya, ke surga. Sebab ketiga hal inilah yang paling penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Namun untuk memperoleh kasih itu, Anda dan saya harus memperoleh iman. Dan iman itu kita sudah terima di dalam Yesus. Dan setelah itu hidupkanlah kebenaran itu di dalam hidup kita. Dan kita hidup di dalam pengharapan kepada Dia. Dan akhirnya satu kelak nanti, kasih yang sempurna itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau boleh bersaksi tentang permasalahan-permasalahan yang ada, kalau boleh bersaksi bagaimana Tuhan membersihkan hati dan pikiran saya untuk berharap kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Dan luar biasa. Ada pergumulan. Tetapi Roh Kudus, Dia setia. Memberikan kekuatan. Memberikan pertimbangan. Memberikan rasa. Untuk tidak mengkhianati Tuhan dan kebenaran itu yang ada dalam hidup ini. Maka Tuhan sanggup mampu menyelesaikan segala sesuatunya. Dan untuk tahun ini Tuhan berbicara kepada saya. Tahun ini adalah tahun doa. Tahun ini adalah tahun berdoa. Mungkin pelayanan-pelayanan khotbah akan berkurang. Tetapi pelayanan doa tidak boleh berkurang. Khotbah Anda bisa pergi. Tapi doa Anda nggak perlu pergi. Anda berdoa. Sampai keadaan memungkinkan kembali. Dan saya berdoa dengan pengharapan. Agar semua umat Tuhan bisa kembali kepada Dia. Karena janji Tuhannya dan amin. Janji Tuhannya dan amin. Tuhan sanggup mampu membalikkan, memulihkan keadaan yang ada. Dari tidak baik menjadi baik, saudara. Dari sakit menjadi sembuh, saudara.
Dan itu seketika, saudara. Nah, jika ada seketika, maka itu mujizat. Nah, mujizat itu adalah Tuhan yang mengerjakan. Caranya cuma satu. Tuhan berkata, sekiranya hati umatku berbalik kepadaku, maka aku akan membalikkan semua keadaan itu. Berarti Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kondisi yang ada, situasi yang ada, upaya dan usaha pemerintah, kita bersyukur dan kita berterima kasih. Vaksin didatangkan. Dan semoga itu Tuhan bisa kerjakan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita punya firman. Kita punya Alkitab. Alkitab itu mencatat, menulis, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Dan dia mengatakan, jika hati umatku berbalik kepadaku, maka aku akan membalikkan keadaan itu. Berarti Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, berbelas kasihanlah atas bangsa ini. Berbelas kasihanlah atas orang-orang yang belum menerima anugerah dan diselamatkan. Agar mereka boleh menerima lawatan dan jamahan Tuhan. Dengan cara apa? Kita semua harus berbalik dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Apa sih yang saudara kejar? Berhenti selain mengejar Tuhan. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya, pemulihan kondisi yang ada, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Namun Dia meminta kepada setiap kita untuk kembali berbalik, membawa hati kita, membawa pertobatan kita, minta pembaharuan sekali lagi, agar generasi di bawah kita adalah generasi yang terus nantiasa diberkati dan menjadi berkat. Oleh sebab itu semua kekasih Tuhan, mari berhenti dengan ketakutan. Mempunyai hati, mempunyai jiwa yang teduh tenang di hadapan Tuhan. Berhenti mengalami kegelisahan. Berhenti dengan ketamakan dan kerakusan. Berhenti mengubah kekayaan. Berhenti mengubah status dengan ekonomi. Status kita adalah orang benar. Berkat kita adalah berkat surgawi. Kalau masalah ekonomi, Tuhan terlalu sanggup mampu memberkati. Burung di udara gak nabur, gak nuai, Tuhan berkati dan Tuhan pelihara. Kesaksian sedikit. Kemarin Natal, saya khotbah di gereja. Dan pada waktu itu Tuhan meminta kepada kita untuk membawa persembahan akhir tahun. Dan saya mengembalikan persembahan yang diberikan kepada saya. Saya terima. Tetapi itulah yang saya persembahkan sebagai persembahan ucapan syukur saya di akhir tahun. Di mana tahun 2020 Tuhan memelihara hidup saya. Yang terlebih lagi, saya masih boleh mengambil bagian dalam melayani. Sebab melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan adalah satu kehormatan. Bagi saya sesuatu yang luar biasa. Gereja ini mengerti
Pemimpin-pemimpin di gereja ini tahu sejarah hidup saya. Bukan karena pandainya, bukan karena pinter. Dulu teman-teman sekolah, saya bagian jemputin dosen. Rektor, sahabat, teman, bapak. Cuman tetap saya tidak mempunyai persyaratan untuk masuk di dalam pendidikan yang formal dan mendapat gelar. Tak bisa. Karena belum bertobat. Hati masih rusak, masih hancur. Toh Tuhan bisa selamatkan, Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Dan kalau sekarang boleh melayani pekerjaan Tuhan, waduh, Tuhan jaga hati dan motivasi ini. Saya perlu untuk kehidupan. Karena ada tanggung jawab yang harus menjadi bagian dalam hidup saya. Maka saya berharap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa di surga, firman-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah iman, pengharapan dan kasih menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati seluruh jemaat dan umat Tuhan. Aku berdoa Tuhan, untuk tahun 2021, biarlah kiranya anak-anak Tuhan, Engkau senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pengharapan kepadanya sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan memberkati, jalan di tahun 2001, berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran itu hidup di dalam hidupmu. Dan Engkau menghidupkan kebenaran. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap jemaat Tuhan diberkati oleh firman-Nya. Karena setiap firman Tuhan disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bertumbuh, berbuah dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan membawa persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu ketahui dan kita ikuti bersama. Ibadah hari Minggu tetap seperti biasa. Jam 8 pagi ibadah sekolah minggu. Jam 10 ibadah umum atau ibadah raya seperti yang kita lakukan hari ini. Jam 2 sore ibadah DYC. Dan jam 4 sore ibadah PJL. Ini menjadi perhatian bagi kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membawa persembahan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tercatat di depan layar Bapak Ibu sekalian. Atau juga bisa scan QR code. Nanti Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan gerakan Roh Kudus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk lawatan Tuhan atas kami, atas jemaat Tuhan, para pemirsa yang boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman. Kami percaya bahwa firman itu bukan sekadar lewat, tetapi firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan terima kasih Bapa, sekali hari ini kami masih berikan kesempatan membawa persembahan ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan, di mana kami boleh melakukan ibadah di awal tahun di minggu yang pertama. Hari ini tanggal 3 Januari 2021. Bapa, Roh Kudus ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Hati yang sungguh-sungguh tulus memberi. Berkati persembahan yang sebentar kami akan beri. Kuduskan, sucikan, layakkan. Kiranya berkenan di hadapan Bapa. Berkati persembahan kami dan persembahan kami. Boleh semakin banyak orang datang mengenal kepada pribadi-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk pokok dua jemaat. Mari satukan hati kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami berdoa menyerahkan setiap pokok dua jemaat Tuhan. Dimulai dari gembala kami Pak Martin Harefa. Demikian Ibu Ineke Harefa. Demikian Seren. Demikian juga untuk Pak Iron Nenggulan, Ibu Mida, Hiski, Iel, dan Joy. Pak Oscar Sinaga, Ibu Magda, Yusuf, demikian juga Iel. Pak Riko Mansilan, Pak Robi Sanipa, Pak Bajidu Hugea. Demikian juga untuk Gordon, Ibu Dahlia, Parangin-angin, Ibu Ros Tobing, demikian Misal, demikian Renal, Ibu Rifka, Ibu Rumondang, Ibu Darti, dan Ibu Emma Ria Siregar. Bapak kami percaya Engkau Tuhan adalah tabib dan segala tabib, Sang penyembuh yang ajaib. Ia kiranya yang menjamah mereka, yang menyembuhkan setiap mereka. Dalam nama Yesus Kristus, oleh peluru Yesus, mereka sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bangkitkan terus iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, menyatakan kebaikan yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi setiap mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan, pemirsa yang hari ini sedang mengalami pergumulan. Bapa, Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau jamah mereka. Engkau tolong mereka. Dalam nama Yesus Kristus, yang terikat Tuhan lepaskan. Yang terbelenggu Tuhan putuskan. Setiap benteng-benteng kegelapan, apapun itu yang menghalangi mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dalam nama Yesus, bawa mereka untuk boleh menikmati kasih Bapa. Terima kasih, diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, apapun hari ini sedang kau kerjakan. Kita berkat Tuhan turun atasnya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Kita akan tutup ibadah ini. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari siapkan hatimu. Siapkan pikiranmu. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Anugerah Allah yang besar dari Sang Bapa. Dan kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan Roh Kudus yang manis. Yang menyertai kau sekalian. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Dan selamat ketemu kembali di hari Minggu mendatang. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Kita bersyukur saudara-saudari berkati dengan firman Tuhan. Amin. Sebab dia sumber kuat kita. Sama-sama kita ke pujian. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
buatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.